Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? YIN News kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Sofa Salsabila Akbar. Rangkaian informasi teraktual seputar Institut Agama Islam Negeri Samarinda telah kami siapkan untuk Anda. Berita pertama pemirsa, gerakan vaksinasi mahasiswa Dema YIN Samarinda dalam rangka menanggulangi COVID-19 ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Gerakan vaksinasi COVID-19 mahasiswa yang digelar oleh Dema YIN Samarinda belum diketahui kapan akan dilaksanakan. Memang vaksin itu kemarin buka pendaftaran itu di jam 4 sore dan tutup pendaftaran tuh di jam 7 malamnya itu. Dan yang daftar itu sudah 1000-an lebih begitu. Presiden mahasiswa YIN Samarinda, Maulana Farizi, mengatakan pihaknya masih menunggu konfirmasi pelaksanaan vaksin dari Koordinator Pusat Dema PT KIN. Tentunya kami masih menunggu konfirmasi dari Korpus karena ini inisiasi juga dari Dema PT KIN untuk meningkatkan herd immunity agar nantinya kita bisa melakukan perkuliahan offline kembali. Selain itu, ia mengatakan vaksin ini ditargetkan untuk 1.000 mahasiswa. Diharapkan sebelum tanggal 15 Agustus 2021, kegiatan vaksinasi ini sudah berjalan. Tim Liputan YIN News melaporkan. Berbagai keluhan mahasiswa sudah bermunculan selama kurang lebih 1 tahun perkuliahan dilaksanakan secara daring, terkait pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT. Nah, saat ini kita sudah terhubung dengan Wakil Rektor 2 YIN Samarinda, Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Bapak Profesor Dr. Zurkoni MAG. Baik Pak, terkait dengan UKT mahasiswa selama perkuliahan online yang banyak dipertanyakan, sehingga kemarin sempat terjadi keributan untuk penurunan UKT, dan bahkan di bulan Juli lalu, sempat ramai tersiar kabar bahwa waktu pembayaran UKT hanya sekitar 2 pekan. Namun akhirnya keputusan tersebut dibagi menjadi 2 tahap di bulan Juli dan Agustus. Kalau boleh tahu Pak, mengapa kemarin sempat terjadi hal demikian? Baik, terima kasih. Saya jelaskan bahwa setiap perguruan tinggi termasuk kita itu punya kalender akademik. Dan tentu kalender akademik itu disusun ketika belum terjadi pandemi COVID kan, yang dimulai terutama di sekitar Maret 2020. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya, tentu kalender akademik itu tentu perlu menyesuaikan kondisi saat itu. Dan dalam rangka memberikan keringanan kepada mahasiswa terkait dengan pembayaran UKT, maka pihak kampus memberikan kelonggaran. Pertama adalah perpanjangan masa pembayaran UKT. Kemudian yang kedua, memberikan pengurangan UKT bagi mahasiswa yang memerlukan, dan tentu syarat ketentuan berlaku mengacu pada keputusan Menteri Agama. Begitu ya. Baik, terima kasih Pak. Berarti kampus telah memberi kelonggaran terkait pembayaran UKT ini. Maka kemarin ketika pembayaran UKT di bulan Juli dan Agustus dibuat menjadi 2 tahap. Benar seperti itu Pak? Hubungan dengan terjadinya bahasa perbankan itu roll out, penggabungan dari BSM, BRI Syariah, dan BNI Syariah yang kemudian menjadi BSI. Pada awalnya disampaikan ke pihak kampus bahwa akan
terjadi roll out proses penggabungan ketiga bank itu mulai tanggal 12 sampai tanggal 30 Juli. Sehingga kita mengantisipasi jangan sampai ada mahasiswa kemudian kesulitan membayar UKT dan berikutnya berimplikasi pada proses-proses registrasi dan seterusnya, maka kita lembaga mengumumkan tentang masa pembayaran UKT yang kita batasi sampai tanggal 10 Juli. Kemudian untuk merespon keluhan-keluhan yang berkembang di kalangan mahasiswa, kemudian dari pihak lembaga ada pertemuan dengan mahasiswa dari kalangan SMA dan DEMA, kemudian disepakati kita melakukan perpanjangan pembayaran UKT dari tanggal sampai dengan tanggal 10 Juli, kemudian dilanjutkan tanggal 1 sampai tanggal 16 Agustus. Kemudian berbalik ke pertanyaan tadi, Pak. Dari pihak kampus sendiri sudah memberikan keringanan dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang sesuai dengan kriteria untuk mendapatkan penurunan UKT. Benar seperti itu, Pak? Lalu, Pak, yang menjadi pertanyaan mahasiswa itu, kan nggak semua yang mengajukan itu mendapatkan penurunan UKT. Namun, mengapa mahasiswa tetap diminta membayar UKT secara penuh? Pembelajaran ketika dilakukan secara online daring, kita memerlukan perangkat namanya Zoom Meeting ya. Maka kita membeli Zoom Meeting itu sebanyak-banyaknya. Di luar itu, pihak kampus juga menyediakan bantuan paket data kepada para mahasiswa. Dan itu tentunya paket data tidak diperoleh secara gratis kan. Semua itu adalah perlu biaya pembelian. Proses perkuliahan, pembelajaran, proses bimbingan, ujian skripsi, seminar proposal, seminar hasil, ujian kompre dan lain-lain, kan semuanya kan tetap berlangsung toh, tidak ada yang dihentikan. Terima kasih banyak kepada Bapak Zurkoni atas penjelasannya. Baik, selanjutnya kita sudah terhubung juga dengan Presiden Mahasiswa YIN Samarinda, yaitu Kak Maulana Farisi. Baik Kak, bagaimana pandangan Kakak sebagai perwakilan mahasiswa setelah tahu pembayaran UKT sempat dibagi menjadi 2 tahap? Baik, sebelumnya itu melalui tahapan yang panjang. Sebelumnya kita memang ada diskusikan dengan seluruh ormawa kenapa pembayaran ini dipercepat begitu ya. Dan pembayaran dipercepat ini tentunya nantinya akan berdampak kepada mahasiswa yang akan telat bayar. Saking banyaknya mahasiswa yang telat bayar, kita harus menginisiasi adanya perpanjangan waktu untuk pembayaran UKT. Dan akhirnya ketika kita audiensi dan akhirnya ada kesepakatan bahwa adanya pembayaran hingga sampai tanggal 16 Agustus ini. Nah, itu. Akan tetapi kemarin ada pertimbangan lain karena adanya roll out system itu dari tanggal 12 sampai tanggal 30 Juli. Jadi makanya kita dipercepat waktu itu pembayarannya. Tapi karena kita audiensi, jadinya kita diperpanjang hingga 16 Agustus. Tapi dengan ketentuan tanggal 1 Juli sampai tanggal 11 Juli pembayaran pertama, dan tanggal 1 Agustus sampai 16 Agustus di pembayaran kedua, untuk ditiadakan pembayaran di tanggal 12 dan sampai tanggal 30 Juli begitu. Baik, lalu bagaimana tanggapan Kakak terkait UKT yang tetap harus kita bayar penuh selama perkuliahan online ini? Ini cukup menarik ya, karena ini kita pandemik sudah berlangsung hampir 2 tahun. Dan kita telah merasakan pembayaran tahun kemarin ketika
zamannya Presma Imah itu dengan seluruh ormawa lainnya menginginkan adanya peniadaan pembayaran UKT. Karena apa? Karena kita tidak memakai fasilitas yang ada di kampus. Nah, tentunya ketika kita menilik lebih lanjut bahwasanya ketika mereka berasumsi bahwa ini digunakan untuk perawatan fasilitas dan lain-lainnya di IAIN Samarinda, itu nggak ada karena itu sudah ada dana dari pemerintah terkait itu. Kalaupun ada asumsi lain terkait pembayaran dosen itu karena kita negeri, dosen ini sudah dibayar oleh pemerintah begitu. Jadi kita nggak perlu dari uang kemahasiswaan ini. Dan yang Zoom, yang kita ketahui bahwasanya Zoom saat ini juga yang digunakan oleh mahasiswa masih Zoom pribadi milik masing-masing mahasiswa Kosma, dan kadang Zoom masih rebutan juga begitu ya kan, yang seperti kita ketahui. Jadi belum maksimalnya perkuliahan online juga, dan juga seharusnya pembayaran ini tidak di-full-kan begitu. Dan yang saya lihat juga untuk penurunan uang UKT itu nggak sebanding apa yang menjadi yang kita dapatkan ketika perkuliahan begitu. Dan saya juga telah melakukan survei kepada mahasiswa bahwasanya memang kebanyakan mahasiswa bilang kalau saat ini mereka misalkan ketika kuliah nggak mau nyalakan on kamera ya biasanya, karena nanti kuotanya habis begitu dan lain-lainnya. Mereka berasumsi seperti itu kan. Tentunya itu menghambat pelajaran, dan dosen ini belum tahu bagaimana keadaan mahasiswa itu mendengarkan dosen atau tidak begitu ya. Nah, itu menjadi kendala juga saat ini. Kuliah online ini belum sepenuhnya maksimal begitu, apalagi dengan penerapan yang sama di peraturan yang baru ini baru keluar, bahwasanya penerapannya sama seperti yang lalu. Jadi output yang dihasilkan dari mahasiswa, output yang dilakukan dalam pembelajaran itu masih belum maksimal sama sekali, dan belum yang diketahui itu belum ada titik terang dari pembelajaran jarak jauh ini. Tapi yang pasti sesuai dengan konteks pertanyaan bahwasanya memang nggak seharusnya mahasiswa ini bayar full untuk UKT, karena kita negeri sudah ditanggung pembayarannya dari BOP dan lain-lainnya itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi seharusnya perawatan yang Zoom itu juga masih belum maksimal, itu yang saya tekankan. Karena masih banyak setiap kelas itu berebutan untuk Zoom itu, room Zoom meeting. Jadinya memang belum maksimal. Jadinya saya katanya evaluasinya seperti itu sih. Baik, terakhir Kak, apa harapan Kakak untuk perkuliahan semester ganjil di tahun 2021 ini? Harapan kepada seluruh mahasiswa untuk tetap memperhatikan pelajaran agar nantinya ketika kita dituntut untuk pelajaran tersebut kita siap begitu. Jadinya untuk lembaga juga lebih di follow up terkait kuota. Soalnya kuota ini lebih penting untuk mahasiswa, dan peninjauan terhadap yang fasilitas itu Zoom. Kalau memang Zoom itu dari UKT kita, tentunya harus merata setiap kelas, itu nggak ada yang namanya rebutan lagi. Itu aja intinya terkait harapannya untuk perkuliahan jarak jauh ini. Terima kasih kepada Kak Maulana atas penjelasannya. Nah, kalau tadi kita sudah banyak membahas terkait uang kuliah tunggal, apakah kamu sudah tahu cara membayar UKT di bank? Buat kamu yang belum tahu, mari kita simak tata cara membayar UKT di bank berikut ini. Halo pemirsa IAIN News, kembali lagi bersama aku Jalia. Kalian udah pada bayar UKT belum? Atau jangan-jangan masih ada nih yang bingung bahkan nggak tahu gimana caranya bayar UKT? Tapi tenang aja pemirsa, hari ini aku bakalan ngasih tahu kalian gimana caranya bayar UKT di Bank BSI Kantor Cabang Samarinda Antasari. Jadi ikutin aku terus ya.
Sebelum masuk, kita dicek suhu badan dan pakai hand sanitizer agar tetap bersih. Kemudian datangin satpam untuk mendapatkan memo pembayaran. Kamu juga bisa tanya-tanya sama satpamnya loh kalau masih bingung. Selanjutnya, tinggal diisi deh memo pembayaran tadi dengan identitas kita. Lalu datang ke teller, serahkan uang UKT dan memo pembayaran. Jangan lupa juga siapkan biaya admin sebesar Rp2.000. Tunggu sebentar sampai dipanggil. Dan terakhir, tinggal ambil deh kwitansinya. Oh iya, kalian juga bisa loh bayar UKT dengan cara transfer. Langsung aja cek tata caranya di website IAIN Samarinda. Baik pemirsa, itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Reporter Jalia dan juru kamera Halis Irfan melaporkan. Berita tadi menjadi penutup kebersamaan kita pada program IAIN News hari ini. Saya Sofa Salsabila Akbar beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.